Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami yang berjudul Bisnis Elektronik dan Kerjasama Global. Sebelum kami memulai presentasi, izinkan kami memperkenalkan diri masing-masing. Saya Muhammad Ridhoi dengan NIM 212010-2071. Saya Ananda Putri Sodikin dengan NIM 2120110-2049. Saya Muhammad Syarifuddin dengan NIM 212010-2023. Proses bisnis dan sistem informasi. Proses bisnis adalah kegiatan yang diperlukan dalam menciptakan produk atau layanan dengan didukung oleh arus materi, informasi, dan pengetahuan antar anggota bisnis dalam proses bisnis. Di dalam proses bisnis, ada beberapa contoh. Yang pertama, yakni manufaktur dan produksi. Di dalam manufaktur dan produksi, memiliki fungsi yang pertama, yakni menyusun produk. Yang kedua, memeriksa kualitas. Yang ketiga, yakni menyediakan kebutuhan material. Yang kedua, yakni penjualan dan pemasaran. Di dalam penjualan dan pemasaran, terdapat beberapa fungsi. Yang pertama, mengidentifikasi pelanggan, memperkenalkan produk kepada konsumen, serta menjual produk. Yang ketiga, yakni keuangan dan akuntansi. Fungsinya yakni membayar kreditur, membuat laporan keuangan, dan mengelola rekening keuangan. Yang terakhir, yakni sumber daya manusia. Fungsinya yakni memperkerjakan karyawan, mengevaluasi kinerja karyawan, serta melibatkan karyawan dalam rencana yang menguntungkan. Sistem informasi pada saat ini sangat dapat membantu sebuah bisnis karena teknologi saat ini sangat mengubah aliran informasi sehingga memungkinkan seseorang lebih banyak untuk mengakses dan berbagai sebuah informasi. Dapat dilihat dari proses bisnis yang menggunakan model bisnis modern seperti ini, mengunduh lagu di iTunes atau lebih membeli laptop secara online di Best Buy dan sebagainya. Teknologi informasi meningkatkan bisnis. Jenis sistem informasi. Sistem untuk mendukung berbagai kelompok atau tingkat manajemen. Sistem manajemen di bawah ini merupakan sistem untuk intelijen bisnis. Sistem pemrosesan transaksi, TPS, sistem komputerisasi yang digunakan untuk mencatat transaksi rutin harian yang dibutuhkan oleh bisnis. Sistem untuk intelijen bisnis, business intelligence. Istilah terkini mengenai data dan perangkat lunak, mengorganisasi, menganalisis, dan menyediakan akses kepada data untuk membantu manajer dan pengguna lain dalam suatu perusahaan dalam pembuatan keputusan yang lebih berdasarkan informasi. Sistem untuk menghubungkan perusahaan. Aplikasi perusahaan. Aplikasi perusahaan merupakan sistem yang menjangkau area fungsional, fokus pada pelaksanaan proses bisnis di seluruh perusahaan bisnis, dan mencakup semua tingkat manajemen. Di dalam aplikasi perusahaan, terdapat 4 aplikasi perusahaan utama, yaitu yang pertama, sistem perusahaan atau sistem perencanaan sumber daya perusahaan, Enterprise Resource Planning. Yang kedua, sistem manajemen rantai pasokan atau Supply Chain Management. Yang ketiga, sistem manajemen hubungan pelanggan atau Customer Relationship Management. Yang terakhir, sistem manajemen pengetahuan, KMS. Intranet dan extranet. Intranet merupakan sistem web perusahaan internal yang hanya dapat diakses karyawan. Sedangkan extranet adalah sistem web perusahaan yang dapat diakses oleh vendor dan pemasok resmi sistem, atau teknologi yang dapat mengubah hubungan perusahaan dengan pelanggan, karyawan, pemasok, dan mitra logistik ke dalam hubungan digital yang menggunakan jaringan dan internet, antara lain e-business, e-commerce, dan
Selanjutnya, yakni sistem untuk kolaborasi dan bisnis jejaring sosial. Pengertian kolaborasi dan manfaat kerjasama. Kolaborasi atau collaboration adalah bekerja sama dengan orang lain untuk mencapai tujuan bersama. Biasanya, dalam sebuah perusahaan bisnis, karyawan akan bekerja sama di dalam sebuah tim untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Selain itu, terdapat juga manfaat dari kerjasama dan kerja tim dalam bisnis, yakni yang pertama, produktivitas. Produktivitas adalah orang yang bekerja sama dapat menyelesaikan tugas yang kompleks lebih tepat dibandingkan bekerja secara terpisah. Yang kedua, yakni kualitas. Orang yang bekerja secara kolaboratif dapat mengkomunikasikan kesalahan sekaligus dapat memperbaiki tindakan dengan lebih cepat. Yang ketiga, yakni inovasi. Orang yang bekerja secara kolaboratif dalam kelompok dapat muncul ide-ide yang lebih inovatif untuk produk, layanan, dan administrasi perusahaan. Selanjutnya yakni layanan pelanggan atau customer service. Orang yang bekerja sama dalam tim dapat menyelesaikan keluhan dan masalah pelanggan dengan lebih cepat dan efektif. Yang terakhir yakni kinerja keuangan. Perusahaan kolaboratif memiliki pertumbuhan penjualan dan kinerja keuangan yang unggul. Berikut adalah beberapa alat yang dirancang untuk mempermudah pekerjaan perusahaan bisnis. Untuk perangkat lunak kolaboratif, terdapat beberapa perangkat. Yang pertama yakni email, terus yang kedua adalah audio conferencing, yang ketiga yakni video conferencing. Selanjutnya yakni Google Apps atau Google Sites Collaboration Features. Terdapat Google Calendar, yang kedua yakni Google Talk, yang ketiga yakni Google Sites. Yang terakhir yakni Microsoft SharePoint, Lotus Notes, dan alat kolaborasi lainnya. Microsoft SharePoint adalah sistem kerjasama yang paling banyak diadopsi untuk perusahaan kecil dan menengah yang menggunakan service Microsoft dan produk-produk jaringan. Untuk Lotus Notes sendiri biasanya digunakan untuk perusahaan yang sangat besar. Alat kerjasama yang paling banyak digunakan adalah IBM Lotus Notes. Lotus Notes ini merupakan awal dari Groupware yang merupakan sistem perangkat lunak kolaboratif dengan kemampuan untuk berbagi kalender, penulisan, dan pengeditan bersama. Selanjutnya yakni fungsi sistem informasi pada bisnis. Departemen Sistem Informasi bertanggung jawab atas pemeliharaan perangkat lunak, perangkat keras, dan jaringan yang terdiri dari infrastruktur teknologi informasi perusahaan. Departemen Informasi terdiri dari satu, programmer, yang kedua yakni analisis sistem, yang ketiga yakni pemimpin proyek, yang terakhir yakni manajemen sistem informasi. Untuk Departemen Informasi biasanya dipimpin oleh Chief Information Officer atau CIO, merupakan manajer senior yang mengawasi penggunaan teknologi informasi perusahaan. Yang kedua yakni Chief Security Officer atau CSO, bertanggung jawab untuk mendidik pengguna, manajemen, dan spesialis sistem informasi untuk memelihara alat dan kebijakan yang digunakan untuk mengimplementasikan keamanan. Yang ketiga yakni Chief Privacy Officer atau CPO, bertanggung jawab untuk memastikan bahwa perusahaan mematuhi privasi data yang ada pada hukum. Yang keempat yakni Chief Knowledge Officer atau CKO, bertanggung jawab atas pengetahuan perusahaan tentang manajemen. Yang kelima yakni penggunaan terakhir, yakni perwakilan departemen di luar informasi, kelompok sistem untuk siapa aplikasi tersebut dikembangkan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kurang dan salahnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.